itu kalau bisa dibilang memang lagi bagus-bagusnya tuh ya. Ya, double winner. Siapa ya? Ada Jahrahan, ada Kayamba. Iya, Kit Kayamba. Ya, Kit Kayamba, ada Renato Elias. Ya. Ada Leng Lolo, ada Obiora pada saat itu. Iya, Itu tim seniman menurut saya. tim seniman. Kenapa tim seniman? Kalau saya melihat Sriwijaya pada saat itu apa ya, samping satu pelatihnya saya pikir luar biasa. Coach Ya, RD. Coach RD itu yang membentuk karakter saya, ya kembali ke karakter yang dulunya saya bermain keras, Dirubah, kasar, mungkin ya menjurus brutal dulu ya kan. Karena dengan bergabungnya saya bekerja sama dengan Coach RD, jadi ada perubahan di situ. Apalagi latar belakang militer juga kan. Coach RD. Iya, militer. Saya awalnya kaget, ya kan. Wah, dipanggil Coach RD ini, wah orangnya pasti keras, pasti disiplin, udah pasti disiplin. Tapi orangnya beda Iya. di lapangan. Ya, keras cuma di lapangan, tegas, disiplin, orangnya pintar. Tapi di luar itu, ya seperti saudara sendiri. Pernah ada gap dengan itu. Ya kan, cara pelatihan cukup tertata dengan baik, cara mainnya juga bagus. Saya bilang seniman kenapa? Semua bisa bermain bola. Ya, bukan satu mengandalkan 1, 2, 3 pemain. Ya, semua pemain jadi cerdas. Ya, semua jadi cerdas, jadi berpengaruh semua di semua lini. Mulai dari kiper Ferry Rotin Sulu, Indro Kartiko. Ya, di belakang sana ada Firmansyah, ada Isnanali, ada Warobai pada saat itu. Apalagi ada gelandang yang ada Jarahan. Ya, Depan dream sampai team tuh, itu. itu. Dream Team Sriwijaya Luar biasa. bisa double champions ya. Ya, itu double winner. Ya, itu pengaruh karena satu ya itu dari pelatih, kombakan tim, ya semua bermain bola. Semua jadi bermain bola, atraktif semuanya. Ya, semua jadi seniman semua, gini saya bilang seniman semua. Laskar Wogito ya. Laskar Wogito. Ya. Nah, di timnas sendiri kan juga sempat ke final ya 2004 ya coach ya. Final Piala AFF ya. Piala 2004 masih Piala Tiger. Piala Tiger ya 2004. Piala Tiger ya 2004. Ya. Itu kalah dengan Singapura. Singapura. Ya? Singapura. Ya. Singapura juga lagi gila-gila itu. Waktu itu lagi banyak banyak proses juga ya. Pemain Agu Kasmir ya. Dan juga kita kalau nggak salah Boasnya cedera ya Boas cedera. di leg pertama kedua kalau nggak salah deh. Leg pertama, leg kedua. Leg kedua. Leg kedua. Saya absen leg kedua. Akumulasi, Mauli Lesi absen, Boas juga sakit. Iya cedera. Ya, cuma cedera. Patah kaki itu. Iya, patah. Nah, itu di era pelatih Peter Witt. Peter Witt ya. Itu ada cerita apa di balik timnas di era itu? Kan bisa dikatakan kombinasi antara pemain-pemain senior dengan pemain-pemain muda. Waktu itu Boas masih muda tuh, masih 18 tahun. Iya. Masih racing star juga. Racing star. Ya, itu kejelian dari seorang pelatih itu sendiri. Ya, menggabungkan beberapa pemain senior, waktu itu masih ada Indro Kartiko, ada Kurniawan, ya. Kalau ada Maulesi, yang junior tuh Boas. Ya, Boas itu. Jadi memang kami pun persiapan, itu saya bilang kejelian dari seorang pelatih, karena persiapan cuma 2 minggu pada saat itu. 2 minggu. 2 minggu membentuk membentuk permainan saya pikir secara cukup bagus sih secara permainan pada saat itu. Ya kan nggak mudah seorang pelatih itu membangun sebuah tim cuma dengan waktu kurang lebih 2 minggu itu sangat sulit. Singkat sekali ya. Sangat sulit. Ya. Nah, Coach Haris sendiri ngelihat timnas era terdahulu nih dengan timnas sekarang seperti apa? Kalau timnas dulu kan pure lokal ya. Nah, sekarang nih ada campuran diasporanya nih. Ada campuran keturunan, bahkan bukan campuran, banyak juga mayoritas. Nah, melihatnya seperti apa? Ya, era sudah berubah, ya kan. Bahkan naturalisasi itu sah-sah aja diwajibkan di seluruh dunia itu sah-sah aja. Tapi kan yang jadi patokan kan harus berprestasi. Ya ini penting ya kan. Kalau dulu kita nggak berpikir, yang penting kita udah masuk timnas, kita fokus, ya kan. Kita fight, ya kan harus. Karena apa? Dulu pemain lokal kita tuh batu loncatan, ya batu loncatan di timnas.
untuk menjadi mahal, Oke. itu kan timnas. Iya, timnas ya. Timnas. Kita juga harus fight di situ. Ya, kalau mungkin sekarang dengan kondisi naturalisasi ini ya saya tetap ya dengan segala sesuatu permasalahan sepak bola Indonesia kita, ya kan, ya saya pikir naturalisasi mungkin saat ini yang untuk program jangka pendek memang harus dilakukan PSSI mungkin saat ini ya. Ya mudah-mudahan dengan naturalisasi apa yang sudah disiapkan PSSI maupun tim pelatih sendiri bisa berprestasi lebih baik. Sebenarnya itu aja sih poinnya. Betul. Coach, kalau dari statistik coach dan pengalaman di klub nih, balik lagi ke klub nih, kan ada sejumlah klub besar Indonesia, coach udah main bersama dengan klub-klub tersebut ya. Tapi ada satu klub terbaik di Malaysia waktu itu. Selangor. Sempat dua kali. Bergabung ya coach ya di Selangor FC itu ya. Belum sempat. Belum sempat ya? Belum sempat. Cuma Di tahun negosiasi aja ya. 2005. Waktu saya di Persija. Salah satu ya datang dari pengurus dari Selangor. Habis itu 2008 kalau nggak salah. Waktu di Palembang saya bertemu juga. Tapi nggak sempat ya, sempat negosiasi aja. Karena kalau tim pada saat itu kan tim itu kan saya sebagai pemain, kalau sistemnya kalau masih terikat klub dengan ini kan sistemnya transfer. Bursa transfer ya. Kami belum bisa menyikapi pada saat itu. Waktu Karena itu satu jarang saya nggak sih. punya agen. Ya, Mungkin kalau punya agen mungkin akan berbeda sekarang situasinya. Ya, karena masih terikat dengan salah satu klub. Saya di Persija waktu itu sama Sriwijaya. Jadi ya mental semua. Tapi punya kebanggaan tersendiri nggak sih coach ketika ada klub dari luar Indonesia ternyata memantau permainan coach ketika bermain di timnas, ketika bermain di klub-klub besar, sehingga salah satu klub Malaysia Selangor FC itu kepicut gitu untuk memperkuat barisan pertahanannya dengan stopper salah satu terbaik Indonesia pada saat itu. Cukup bangga sih, cukup senang banget. Coach Haris. Karena pertama Selangor hubungi saya pada saat Piala Tiger. Tiger. Ya, pada saat itu Piala Tiger tahun 2004, saya 2005 dihubungin. Yang kedua Piala Asia itu. Piala Asia. Ya, waktu saya di Persija kan tahun 2007, 2008. Jadi ada ya itu tadi kembali ke pelatih-pelatih sendiri, melihat di mana sih sisi yang harus kami ambil pemain dari mana aja yang harus kami kontrak. Selain Selangor ada nggak klub-klub lain yang Nggak ada. pernah kontak gitu? Nggak ada. Saat itu masih jarang banget sebenarnya pemain-pemain kita Ya. dilirik sama pemain tim klub-klub luar ya. Betul. Apalagi Malaysia sebagai rival Indonesia kan waktu itu di Cuma timnas ya. ada Bambang sama Eli aja kan. Bambang, Eli. Terus setelah itu harusnya saya karena terikat masih sama Persija, akhirnya saya juga menghormati kontrak ini nggak bisa. Kalau mungkin bedanya kalau ada agen mungkin agak berbeda pada saat Iya, itu. Oh, saat itu belum ada. Karena saya sendiri bukan lewat agen dulu kan. Ya, kan. Agen Masuk pemain. dalam transfer market ya. Ya. Tekan harganya. Nah, Coach Karis kan ini cukup lama ya berkiprah di sepak bola nasional. Tentu dengar atau mungkin pernah merasakan hal-hal yang di luar teknis lah. Kan banyak nih selentingan dengan pengaturan skor atau apalah gitu. Itu pernah nggak kejadian? Misalnya ada bandar yang nelfon, ini atur skor nih atau gimana gitu? Kalau di telepon itu nggak pernah saya. Cuma denger aja gitu yang namanya ada pemain dihubungin dengan bandar mafia. Ini benar itu coach, ada ya coach? Ya denger, nggak tahu ada atau nggak tahu saya kan. Susah Susah dideteksi kan itu kan. Kalau itu cuma cukup tahu aja saya itu. Ya, tapi saya nggak pernah bermain dengan apa ya biasanya itu, karena itu udah bukan ranah sepak bola itu. Luar ya. Luar lagi.